Mulainya dari 1 on. Oh, Terus per ekornya. kita pelihara 112 hari. 112 hari. Bisa rata-rata bobotnya nambah berapa itu? Rata-rata tadi kita sekitar 4 onan, Pak. Ini kepadatannya, ini satu bak ini saya isi 25 kilo di awal. 25 kilo ya? Ini nyoba lagi, naikin lagi kepadatannya. Itu udah pernah dicoba nggak sih Bu, tentang gizinya sama nggak sih? Apanya, Pak? Kalau soal gizi ikan itu di Biovlog sama di Empang itu sama nggak sih? Apa pernah dicoba di tes nggak? Ya, ini kita baru mau cek. Baru mau cek ya? Kayaknya sih ada, cuman Ada bedanya mungkin ya? Ada bedanya. Kayak itu udah diambil sampel filenya, udah diambil sampel ikannya. Oh, yang di filet itu ya? Itu rencananya mau kita ukur kandungan proteinnya, macam-macam yang mau diukur banyak itu. Iya ya. Ini kita nggak pakai ganti air selama 112 hari. Selama 112 hari ya. Cuman aerasi ya kayak gini. Terus saya tambah pompa di tengah. Ditambah pompa di tengah. Kan pasti ada perkawinan ikan juga di dalamnya tuh. Iya, Ada itu dia masalahnya. Jadi kita biasa kemarin setelah 30 hari kita grading. Jadi ikan-ikan yang kecil dikeluarin. Ini itu ikan betina. Iya. Jadi hanya diambil ikan-ikan yang gede aja. Oh, seperti itu ya. Berarti waktu pemasukannya itu belum bisa dipastiin yang dimasukkan jantan semua ya? Susah ya? 100 gram itu susah. Ada juga memang ada benih yang jual benih ini ya, benih monoseks gitu, jantan semua. Tapi ya tetap aja sih masih ada betina yang nyelip-nyelip 1-2 ekor. Udah lama berarti Bu ya penelitian ini kan? Kalau saya udah dari tahun 2000 Biovlog itu saya mulai dari tahun 2007. 2007 ya. Pernah nyoba di Empang juga Bu? Di Empang tanah Pak? Tanah apa kayak gini yang kalau di bak semen ini bisa, kita udah pernah nyoba. Justru pertama kita nyoba pakai bak beton gini. Tapi kalau di Empang tanah susah karena airnya gerakannya tinggi ya. Iya. Erosi. Iya. Ininya. Kecuali kalau empangnya dilapisin plastik. Oh iya, seperti yang itu ya, empang yang kana ya. Kayak yang di kolam. Iya, kolam itu. Karena kalau airnya segede gini, lama-lama kan terkikis itunya Pak, tanahnya. Iya. Sebenarnya bisa aja. Kenapa sih Bu, banyak kan sistem Biovlog ini bentuk kolamnya bulat? Ada pengaruhnya nggak? Untuk aerasi. Jadi kalau bulat itu, kalau bak petak itu? Petaknya nih kan ada, Bapak kan ada ujungnya ya? Iya, sudutnya. Itu sudut mati. Iya. Kalau dia airnya nggak bergerak, dia vlognya akan ngendap di situ. Kalau udah ngendap, nah itu nanti udah bagus itu, tempat di situ. Tapi kalau misalkan di kotak, tapi kita kasih aerasi nih di ujung-ujungnya itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Ya. Yang penting prinsipnya nggak boleh ada sudut mati. Sudut mati ya.
Tapi nggak ada bedanya ya Bu, kalau ini kan bentuknya dari terpal nih dibulatin. Kalau misalkan juga dari semen dibentuk bulat seperti itu nggak ada beda ya? Apa ada pengaruh? Nggak ada pengaruh Pak. Nggak ada pengaruh. Lebih mahal ya. Pasti. Biayanya aja ya. Terus kalau kita udah bosen gitu nggak bisa dibongkar. Nggak bisa dibongkar ya. Ya. Sayang. Betul. Kalau kayak gini kan umurnya bisa 5 tahun lah paling lama. Kalau udah jelek ininya bisa kita ganti. Bisa kan? diganti ya. Ikan itu Bu, yang bagus di bioplok itu apa cuma nila aja? Nila bisa, ikan mas bisa, di nila, lele, patin, gurame kita lagi nyoba. Orang lagi nyoba. Itu aja ikan air tawar kan maksudnya Pak. Tawar semua biasanya bisa ya? Udah enggak lah. Udah air laut juga bisa, udah paname Air laut juga bisa di bioplok. bisa. Awalnya memang di paname. Awalnya ikan laut, Awalnya dari ikan udang laut. udang laut. Bukan ya awal bareng sih nila terus sama udang laut. Tapi sama-sama sukses Bu. Hasilnya. Sukses itu relatif Pak, tergantung. Kalau udang itu kalau yang skala kayak di kita ditambak gitu masih jarang. Di Indonesia masih jarang. Tapi kalau di wadah-wadah kayak Resle yang ukurannya 25 ton gitu. Iya. Bisa. Kalau di tambak yang gede itu udah masih susah karena kontrolnya. Tapi dari semua ikan tawar ini yang paling cocok emang nila ya Bu? Atau yang lainnya juga hampir sama? Yang udah sampai apa ya? Yang pengalaman saya sih memang yang paling gampang nila Pak. Nila. Yang kontrolnya saya pernah nyoba di lele. Cuma kalau di lele benihnya kadang-kadang kurang, kalau pakai benih yang kurang bagus udah deh di awal-awal udah banyak yang mati. Oh. Tapi kalau benihnya bagus bisa bagus, dia bisa kepadatan sampai panen itu bisa 60-an kilo 1 meter bentar. Bisa kita nanamnya bisa sampai kepadatan 1000 panen 80 1000 per meter kan. Per meter dia ditaruh 1000. 1000 kali ya panen 100 kiloan per meter. Itu kalau di lele ya Bu? Iya. Itu dibilang tadi bibitnya bagus, itu dalam segi mana itu? Pandangan bagusnya itu di dalam? Bagusnya itu ya itu susah. Itu ketahuan bagus atau enggak setelah dia ada yang mati atau enggak. Oh iya. Kalau dari penampakan aja sama aja Pak. Kita nggak ini ya. Ya. Paling kalau misalkan ini ya kita beli ke orang yang udah kita percaya lah benihnya gitu. Soalnya kalau beli benih lele sembarangan kan dia modelnya sortiran Pak. Iya. Kita nggak tahu dia udah sortiran keberapa. Oh. Kalau sortiran pertama masih dapat bagus. Masih dapat bagus. Ya, Nah, ya. kalau udah sortiran kedua ketiga ya itu sisanya sebenarnya yang jelek. Iya iya iya. Kadang-kadang dapat sortiran pertama tuh susah karena mereka udah punya langganan kan. Iya. Itu. Kalau di lele dia, kalau di bioplok itu berapa lama dia bisa panennya? Sama juga apa beda? Lebih cepet Pak. Lebih cepat lele. Lele itu 100 hari ya. Oh. Udah bisa panen ya? Dari umur sama juga? Dari ukuran 79 cm. 9 cm ya. 9 cm itu sekitar 5 gram. Dipanen 125 gram per kilo 8. 100 gram dia ya nambahnya. Berapa hari tadi? 100 hari ya? 100 hari biasanya. Itu 100 hari udah berapa tadi besarnya? Nah, Panennya dia 1 kilo dia kilo 8, 8. 125 graman. Kan di pasar yang diterima 125 ya sekilo 8-an Pak yang laku. Iya, betul. Ini dari awal pemasukan ikannya ke dalam sampai panen seperti ini, resiko kematiannya sekitar berapa persen? Ini kita dari grading yang kedua sih hampir nggak ada yang mati. Hampir 100% ini ya? Ya. Grading yang kedua. Nah pas grading yang pertama tuh dari umur 1 on ke ukuran 1,5 on itu
banyak yang mati tapi nggak, ya sekitar berapa persen, nggak nyampe 10% sih Pak. Gara-gara hujan. Pas kita masuk tuh lagi musim hujan. Mm-mm. Oh, pengaruh iklim juga ya. Iya. Hujan terus itu. Pas bulan apa ya? Bulan Maret, Februari. Ini habis dipanen langsung dimasukin lagi Bu nanti. Rencananya kita mau, mungkin ada yang masuk ke kolam, ada yang mau dijual juga. Enggak, maksudnya ini langsung dimasukin, dikasih bibit lagi nanti Bu. Kalau udah habis ini. Kita keringin dulu, Keringin nanti dulu. settingan lagi.